Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ketika kita berbicara tentang praktik yang diajarkan oleh Sang Buddha, terutama praktik mengembangkan batin, maka tujuan kita mengembangkan batin tidak lain adalah berusaha untuk melenyapkan kotoran batin. Karena kotoran batin merupakan pemicu mengapa seseorang dalam hidupnya menderita. Dan bahkan kotoran batin adalah sebab mengapa seseorang terus mengalami penderitaan di alam tumbuh lahir dan tidak bisa terbebas dari alam tumbuh lahir. Dan kalau kita bicara tentang kotoran batin, ada dua jenis kotoran batin yang biasa menguasai pikiran setiap orang, bahkan setiap makhluk. Terutama hal ini muncul ketika enam indera kontak atau bersentuhan dengan objeknya masing-masing. Dan kotoran batin itu tidak lain adalah suka dan tidak suka. Atau dengan kata lain adalah keserakahan dan kebencian. Yang mana ini muncul pada saat indera kita bersentuhan dengan objek. Ketika mata melihat bentuk, nah di sana biasanya muncul kesukaan, muncul keserakahan, terutama ketika bentuk tersebut menyenangkan. Demikian pula ketika mendengarkan suara yang menyenangkan, bebauan yang enak, yang harum, merasakan rasa makanan ataupun minuman yang enak, yang memang disukai, muncul di sana keserakahan atau liking atau kesukaan. Tetapi kemudian ketika bersentuhan dengan objek-objek yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka di sana biasanya muncul disliking atau muncul ketidaksukaan atau muncul kebencian. Nah, dua hal ini biasa muncul dalam setiap pikiran manusia dan bahkan hampir semua makhluk. Nah, oleh sebab itu, bahkan dalam bermeditasi, ketika seseorang bermeditasi, maka seseorang diajak untuk bagaimana mengenali suka dan tidak suka ini. Dan perlu diingat bahwa suka dan tidak suka ini merupakan bentuk pikiran yang setiap orang sudah mengembangkan dari kehidupan-kehidupan yang lampau. Dan kalaupun seseorang mungkin tidak percaya dengan kehidupan yang lampau, setidaknya kita bisa berlogika bahwasanya ini sudah dikembangkan oleh kebanyakan orang bahkan sejak kecil, bahkan sejak bayi. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah penjelasan yang salah satu contohnya beliau menyampaikan bahwasanya ketika seseorang masih bayi dan dia belum mendapatkan katakan berbagai macam mainan, boneka gajah, boneka kuda dan sebagainya, maka di sana belum memunculkan suka dan tidak suka. Tetapi kemudian ketika orang tua atau handai tolan atau yang lainnya mulai memberikan berbagai macam boneka, nah disitulah tanpa disadari oleh bayi tersebut muncul kemelekatan. Karena muncul kesenangan terhadap boneka-boneka tersebut, maka muncullah kemelekatan. Dan begitu kemelekatan itu muncul ketika boneka-boneka tersebut diambil yang lain, muncullah kebencian, muncullah ketidaksukaan. Dan ini terus berkembang. Terus berkembang sampai dewasa di mana batin terus berkembang di dalam suka dan tidak suka ketika berurusan dengan objek-objek indera. Nah, ini menjadi satu satu kebiasaan, satu kecenderungan, satu habit yang hampir semua orang itu mengembangkannya. Nah, sehingga untuk bisa menyiapkan memang bukan sesuatu yang mudah. Akan tetapi dalam praktik meditasi, nah seseorang justru harus mengenali suka dan tidak suka ini dan melihat itu sebagai perintang batin atau sebagai kotoran batin. Walaupun di masyarakat yang berkenaan dengan kesukaan terhadap yang indah, kesukaan terhadap yang menyenangkan, yang sifatnya adalah indrawi, itu merupakan sesuatu yang boleh dikatakan common atau sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak dilihat sebagai sebuah pengotor batin.
tetapi di dalam perkembangan batin, di dalam praktik meditasi yang diajarkan Sang Buddha, itu merupakan pengotor batin dan itu harus dikenali. Dan itulah kenapa dalam meditasi, walaupun seseorang ya katakan mengembangkan perhatian, mengembangkan kewaspadaan, ternyata kewaspadaan atau perhatian atau sati dalam istilah Dhamma itu tidak hanya sekadar seseorang itu punya perhatian terhadap objek, tidak hanya sekadar seseorang itu punya kewaspadaan terhadap objek, tetapi bagaimana perhatian kewaspadaan yang muncul juga ada kewaspadaan yang sifatnya pasif. Nah, pasif di sini yang sering disebut sebagai passive awareness atau kesadaran yang pasif, perhatian yang pasif, di sini adalah perhatian yang tidak diseret oleh suka maupun tidak suka. Memperhatikan objek tanpa diseret oleh suka dan tidak suka. Seseorang dalam praktik meditasi memunculkan kondisi batin penuh perhatian, penuh kewaspadaan, tetapi di saat yang sama batin tidak diseret oleh liking and disliking. Karena ia tahu bahwasanya liking and disliking, suka dan tidak suka, keserakahan, kebencian terhadap apapun objek, itu adalah sebab penderitaan. Itu adalah pengotor batin, itu adalah kotoran batin. Maka dalam praktek ini, seseorang mengembangkan kesadaran, mengembangkan perhatian tanpa kemudian diseret atau dikuasai oleh suka dan tidak suka. Dan Sang Buddha di berbagai kesempatan telah memberikan perumpamaan berkenaan bagaimana kita mempraktikkan pengembangan batin. Di situ kita melatih batin untuk tidak memunculkan suka dan tidak suka. Nah, salah satunya Sang Buddha di dalam khutbah terutama kepada yaitu Bante Rahula. Nah, di sana dalam Maharahulu Wada Sutta Majjhima Nikaya, Sang Buddha memberikan berbagai perumpamaan. Bagaimana kita hendaknya bermeditasi mengembangkan batin kita dengan perhatian tetapi tanpa di sana memunculkan atau diseret oleh suka dan tidak suka. Nah, Sang Buddha dalam khutbah ini menyampaikan kepada Bante Rahula, atau ya Rahula ini adalah sebenarnya dulu ketika Sang Buddha masih sebagai seorang pangeran, Rahula ini adalah putranya sendiri. Nah, kemudian dia juga menjadi seorang biku dan mengikuti jejak yaitu Sang Buddha. Dan pada suatu kesempatan Sang Buddha mengajarkan kepada Rahula ini, Bante Rahula ini, untuk mengembangkan batin seperti halnya tanah. Nah, bagaimana mengembangkan batin seperti halnya tanah? Seperti halnya tanah yang walaupun di sana dilempar oleh benda yang bersih atau benda yang kotor, seperti kotoran atau air seni atau nanah atau darah, tanah tersebut tidak kemudian menjadi tidak suka, tidak kemudian menjadi benci terhadap benda-benda yang kotor yang dilempar ke tanah tersebut, dan tanah tersebut tidak memunculkan keserakahan, memunculkan kesukaan terhadap benda-benda yang mungkin bersih yang dilemparkan ke tanah tersebut. Demikian pula kita hendaknya melatih batin kita untuk tidak terseret oleh suka dan tidak suka terhadap apapun fenomena yang mungkin bagi beberapa orang atau banyak orang fenomena tersebut tidak menyenangkan, kemudian menimbulkan kebencian. Atau mungkin bagi beberapa orang fenomena tersebut fenomena yang menyenangkan, yang indah, kemudian menimbulkan keserakahan. Tetapi dalam praktek seperti tanah ini, kita diajak untuk tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Dan praktek ini adalah praktik yang diajarkan Sang Buddha dan juga para guru meditasi yang berkenaan dengan kesadaran pasif atau passive awareness. Kesadaran di mana ketika memperhatikan apapun objek yang muncul, seseorang tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Seseorang hanya sekedar menjadi penonton, menerima apapun objek yang muncul, tetapi tidak kemudian involving, tidak kemudian terlibat di dalam suka maupun tidak suka. Dan ini adalah latihan yang luar biasa karena sementara ini kebanyakan dari kita, bahkan kebanyakan makhluk selalu diseret ketika objek
bersentuhan dengan enam indera kita, selalu diseret oleh suka maupun tidak suka. Maka kemarahan muncul, kebencian muncul ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi kemudian kesukaan, kecintaan, keserakahan muncul ketika sesuatu sesuai dengan harapannya, terus diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Dan ini membuat seseorang sesungguhnya menderita. Nah, tetapi dalam praktik meditasi, bagaimana kita membawa kesadaran kita, membawa perhatian kita menyadari, memperhatikan objek, tetapi kemudian melatih di saat yang sama, melatih untuk tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Dan kita diingatkan oleh kualitas tanah, yang mana tidak kemudian memunculkan kesukaan ketika dilempar dengan benda yang bersih, tapi juga tidak memunculkan kebencian, ketidaksukaan, atau memunculkan kemarahan, atau menjadi jijik ketika kemudian dilempar dengan benda yang kotor. Nah, tidak hanya kita diingatkan dengan kualitas tanah, kita pun juga diingatkan dengan kualitas air. Saya Buddha menyampaikan, bermeditasilah seperti air. Seperti ketika seseorang mencuci apapun benda, baik itu benda yang kotor maupun benda yang bersih, air tersebut tidak kemudian memunculkan kesukaan terhadap benda yang bersih, dan juga tidak memunculkan kebencian, kejijikan terhadap benda yang kotor, walaupun yang dicuci adalah kotoran, dicuci adalah air seni, yang dicuci adalah darah ataupun nanah, tetapi air tersebut tidak memunculkan kejijikan, tidak memunculkan kebencian, maka demikian pula kita melatih batin kita untuk menerima apapun fenomena yang muncul, yang datang pada kita, tetapi tidak memunculkan kebencian ataupun memunculkan keserakahan. Ketika muncul hal-hal yang umumnya dianggap menyenangkan, tidak memunculkan keserakahan, tidak memunculkan kesukaan, batin seimbang. Tetapi juga ketika berhadapan dengan yang tidak menyenangkan, kita dilatih, kita melatih batin kita, mengetahui keberadaannya, tetapi tidak kemudian terseret oleh kebencian, oleh ketidaksukaan, batin seimbang. Nah, tidak hanya kita diingatkan oleh Sang Buddha berkenaan dengan kualitas tanah ataupun air, juga kita diingatkan dengan kualitas api. Seperti halnya api yang tidak kemudian ketika membakar benda itu tidak pilih-pilih, jadi apapun benda yang kemudian bersentuhan dengan api semua dibakar, entah itu benda yang kotor, benda yang tidak kotor, itu semua dibakar tanpa memunculkan kejijikan terhadap benda yang kotor atau memunculkan kesukaan terhadap benda yang bersih. Demikian pula batin kita itu harus dikembangkan sedemikian rupa seperti api. Jadi tidak memunculkan kebencian ataupun keserakahan. Dan tidak hanya seperti api, seperti pula kita harus mengembangkan batin kita seperti angin. Seperti angin yang akan menerjang semua benda, entah itu benda itu kotor atau tidak kotor, semua diterjang, semua ditiup, tanpa kemudian memunculkan kebencian terhadap mungkin benda yang kotor, atau benda yang memiliki bau yang tidak harum. Jadi kalau kita sebagai contoh ya melihat, yaitu di daerah, misalnya di daerah Toraja misalnya, nah di sana bagaimana ketika seseorang meninggal kemudian ditaruh di gua, dibiarkan, dan angin itu akan kemudian akan meniup mayat yang memang diletakkan di gua-gua. Tetapi yang namanya angin tidak kemudian memunculkan kejijikan. Yang namanya angin tidak memunculkan kebencian, walaupun yang ditiup itu barangkali baunya itu tidak sedap. Nah demikian pula kita pun juga diajak untuk melatih batin kita untuk tidak memunculkan kebencian terhadap apapun fenomena yang sifatnya tidak menyenangkan, yang secara umum dianggap sebagai tidak menyenangkan. Dan kita pun juga diajak untuk mengembangkan batin untuk tidak memunculkan keserakahan terhadap apapun fenomena yang secara umum dianggap sebagai menyenangkan. Nah, bagaimana kita melatih batin kita seperti halnya angin? Dan tidak hanya seperti halnya angin,
Kita pun juga diingatkan oleh Sang Buddha untuk melatih batin kita seperti halnya angkasa, seperti halnya ya angkasa atau ruang, yang mana angkasa atau ruang tersebut tidak melekat terhadap apapun, apapun benda. Nah, demikian pula kita pun hendaknya dalam bermeditasi tidak melekat terhadap apapun fenomena. Apapun fenomena yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, yang terdeteksi oleh perhatian, oleh sati, oleh kewaspadaan, kita diajak untuk tidak terseret, tidak melekat terhadap fenomena tersebut. Membiarkan itu muncul, bertahan sementara, dan biarkan pula itu lenyap. Seperti halnya kita menjadi seorang penonton, kita berada di pinggir jalan, kemudian menonton ada banyak mobil yang lalu lalang. Kita tidak perlu kemudian mencegat mobil tersebut atau meminta mobil tersebut untuk berjalan cepat atau berjalan lambat, membiarkan itu. Demikian pula terhadap apapun fenomena, kita diajak untuk melatih batin untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena. Seperti angin, seperti angkasa yang tidak melekat terhadap apapun fenomena. Nah, kondisi batin demikian yang diumpamakan seperti halnya tanah, air, api, udara, dan juga angkasa adalah kondisi batin di mana seseorang melatih batin dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, dan di saat yang sama tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Melatih batin untuk tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Barangkali dalam proses melatih demikian, ada kalanya, karena pikiran kita sudah terbiasa untuk merespon, untuk bereaktif terhadap objek yang muncul, ada kalanya kebencian itu masih muncul. Ketika ada yang tidak menyenangkan. Tapi begitu kebencian itu muncul, diupayakan untuk menyadarinya dan tidak melekatinya, sehingga kebencian yang muncul pun sekedar muncul sebagai objek semata dan pada akhirnya itu lenyap. Demikian pula, mungkin ketika bersentuhan dengan objek yang menyenangkan, keserakahan masih bisa muncul. Tetapi kemudian dideteksi, dikenali, disadari tanpa melekatinya, sehingga objek keserakahan tersebut sekedar muncul, kemudian itu akan lewat dan kemudian lenyap. Tidak menjadikan apapun objek yang muncul sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Ini juga pelatihan bagaimana batin menyadari objek tanpa melekatinya, tanpa memunculkan suka dan tidak suka, yaitu dengan memahami melalui kebijaksanaan bahwa apapun fenomena sesungguhnya adalah bukan milik, bukan sebagai aku dan bukan sebagai diri, sekadar fenomena yang muncul pada akhirnya itu lenyap. Nah, demikian maka suka dan tidak suka, keserakahan dan kebencian itu kekuatannya akan semakin melemah dan memungkinkan suka dan tidak suka tersebut itu bisa lenyap. Dan inilah meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang diajarkan dalam Dhamma, bahwasanya kesadaran, perhatian juga harus disertai oleh kondisi batin yang tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Disertai oleh kondisi batin yang bebas dari kemelekatan. Menerima apapun fenomena tanpa terlibat, tanpa terseret oleh suka maupun tidak suka. Seperti halnya tanah, seperti halnya air, seperti halnya api, angin, ataupun seperti halnya angkasa. Demikian, semoga hal yang telah disampaikan oleh Sang Buddha ini menjadi satu hal yang baik untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam kita melatih batin kita. Semoga kita semua berkembang dalam batin, sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.